Anda. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering menemukan berbagai macam ketidakadilan gender, perihal pembelaan, marginalisasi, beban ganda, subordinasi, serta kekerasan. Kaum wanita seringkali menjadi korban dari ketidakadilan gender. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar telah merancang strategi pembangunan pengerasutamaan gender guna memastikan agar setiap elemen masyarakat, baik pria dan wanita, memiliki hak yang sama dalam proses pembangunan sehingga tercapai kehidupan yang damai serta kemajuan untuk bersama. Wujud keadilan dan kesetaraan gender dapat teridentifikasi ketika pria dan wanita memperoleh akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Melalui strategi terintegrasi yang mengidentifikasi setiap permasalahan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi gender, maka perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan akan membuahkan hasil yang berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat. Setiap organisasi perangkat daerah berkewajiban menjadi pelopor, pembina, dan pelaksana program ini dengan berpartisipasi memahami perencanaan dan penganggaran responsif gender di Kabupaten Kampar. Mari kita bangun Kabupaten Kampar dengan gotong royong tanpa membedakan gender. Kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar melalui LPPL Radio Suara Kampar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kita jumpa lagi di dialog kita di hari ini, tepatnya di hari Jumat. Dan mudah-mudahan saja Anda kami temui dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Kali ini dialog radio LPPL Suara Kampar bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Dan kita kali ini mengetengahkan mengenai pengerasutumaan gender, kemudian ada perlindungan perempuan dan perlindungan anak. Dan untuk lebih lanjut lagi, di studio telah hadir Ibu Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Selamat sore, Ibu Awal Aniawati. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore juga untuk Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ibu Ismulyati. Selamat sore, Ibu. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga sebagai narasumber kita di sore hari ini, ada Kepala Bidang Perlindungan Anak, Ibu Satiti Rahayu. Selamat sore, Ibu. Sore, Mas Adi, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Ya, cukup semangat di hari demi hari, aktivitas terus berjalan, kemudian kita mensukseskan segala kegiatan yang kita laksanakan di setiap harinya. Baik, untuk tema kita hari ini kan pengerasutumaan gender, kemudian ada perlindungan perempuan dan perlindungan anak gitu. Dan untuk secara global saya ingin menanyakan kepada Ibu Awal Ainiwati selaku Sekretaris DPP KB. Sebenarnya tugas-tugas dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga dan Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini apa sih, Bu? Gitu. Kita ini nggak tahu banyak nih. Sepanjang ini apa saja tugas-tugas mereka gitu. Tugas itu. Terima kasih, Mas Adi. Memang ini masyarakat nih sering. Ini dinas yang terpanjang namanya nih. Iya. DPPKBP3A. Jadi sepanjang itu pula bidang-bidang yang ada. Jadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar itu tugas pokok dan fungsinya adalah di 2 kementerian kelembagaan. Yang pertama adalah dari BKKBN, kemudian yang kedua dari Kementerian PPPA sendiri. Jadi pengarus utamaan gender ini seyogianya ada di bidang
pemberdayaan perempuan. Ya. Nah, kemudian nanti pemenuhan hak anak juga ada di bidang perlindungan anak. Ya. Nah, jadi nanti khusus mungkin kita akan merujuk nanti pengurus samaan gender itu seperti siapa, kemudian pemenuhan anak, perlindungan anak itu seperti apa, nanti dalam diskusi kita selanjutnya nanti kita saling komunikasi saja, Mas. Baik, Ibu, selama ini harapan-harapan yang setiap kegiatan yang kita laksanakan tentu saja banyak sekali harapan-harapan dari masyarakat karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan objeknya sendiri, gitu. Jadi tentu harapan-harapannya kita akan ingin tahu gitu, Bu. Kali ini kita diskusinya tentang pengaruh utamaan gender, ya, ya Mas benar. ya. Jadi kita fokus ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya. Khusus untuk kegiatan itu punya target. Kita dari nasional ya Mas ya, masing-masing bidang ini sudah punya target, Mas. Ya. Nah, kalau untuk di bidang pemberdayaan perempuan kita ngejar harus penghargaan APE. Ya. Nah, sedangkan di perlindungan anak sendiri itu yang sering kita sudah peroleh yaitu kota layak anak. Ya, nah, jadi target-target itu memang dari hari ke hari, bulan, tahun kita memang harus kejar itu. Kalau bisa tahun demi tahun harus kita naikkan peringkatnya. Yang belum kita dapatkan harus kita dapatkan, yang sudah dapat kita tingkatkan. Nah, yang sekarang ini untuk perlindungan anak kita sudah meraih tingkat sertifikat kabupaten menuju ke kota layak anak 2 tahun berturut ini tingkat Madya, Mas. Madya ya. Iya. Kayak di atas itu apa sih? Madya, Nindya ya. Utama. Nindya Utama ya. Wow. Doain tahun ini bisa utama. Doain ya Mas, kita target di bawah nahoda Pak PJ, Pak Kamsol, ya. Kita berusaha harus dapat utama. Ya, insya Allah kita sebagai radio informatif dan edukatif yang terpercaya, yang selalu memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga bermanfaat apa yang nanti mungkin ada kerjasama yang lebih lanjut mengenai informasi mengenai anak, mengenai pemberdayaan perempuan, kita akan lakukan ini. Baik, Bu, kemudian saya akan mengarah ke Ibu pemberdayaan perempuan ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengaruh utamaan gender ini, Bu? Kepada Ibu Ismulyati. Terima kasih Mas Adi. Mungkin sebelum saya jawab tentang apa yang dimaksud dengan pengarusamaan gender, mungkin saya sampaikan dulu dasar dari pengarusamaan gender itu sendiri. Jadi dasar pengarusamaan gender itu yaitu Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusamaan gender. Sedangkan untuk pelaksanaan pengarusamaan gender itu ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ataupun Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008. Yeah. Kemudian yang dimaksud dengan pengarusamaan gender itu sendiri adalah suatu strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Jadi kayaknya ini sudah mencakup semua nih. Ya. Kita kan sudah mengetahui bahwa yang dimaksud dengan pengaruh utamaan gender ini adalah berbagai tadi strategi pencapaian keadilan, kesetaraan gitu. Nah, itu tujuan gender itu sasarannya apa sih sebenarnya? Baik, tujuannya adalah mewujudkan keserataan dan keadilan gender dalam pembangunan baik di bidang hukum, politik, kesehatan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan untuk sasaran dari pengarusamaan gender itu yang pertama adalah OPD, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, organisasi masyarakat, perangkat desa, dunia usaha, dan lain sebagainya.
Luas ini sebenarnya Mas Adi, karena kalau seandainya sudah terjadi keadilan dan kesetaraan gender, tidak akan ada lagi persoalan-persoalan tentang pembangunan ini. Iya. Jadi memang harus sebenarnya penguasaan gender ini harus kita laksanakan, karena ini penguasaan gender ini bukan merupakan program tapi merupakan strategi. Ya. Bagaimana keadilan dan kesetaraan gender bisa tercapai. Strategi yang harus kita lakukan demi pembangunan, Iya, betul. khususnya di Kabupaten Kampar. Iya, betul, Mas. Baik, mungkin saya bisa mengasumsikan bahwa kesetaraan gender ini kebersamaan antara pria dan wanita untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kampar gitu. Jadi mungkin dulu persepsi masyarakat, ada beberapa masyarakat yang mengatakan saya laki-laki saja yang bisa bekerja, namun sekarang ini kan tidak demikian gitu. Jadi harus bersama-sama laki-laki dan perempuan. Namun ya nyatanya sebagian masyarakat ada yang berkesimpulan seperti itu. Ya, itu bisa sangat kita sayangkan sekali, Pak ya. Baik, masih dalam kesetaraan gender, pengesamaan gender, ini kan perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat. Elemen masyarakat. Ya, tentu diawali dengan OPD dulu nih. Ini seperti apa, Bu? Ya, jadi begini Mas Adi, harusnya seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kampar ini, mereka sudah bisa menerapkan anggaran yang responsif gender melalui perencanaan penganggaran yang responsif gender. Ini bisa kita lihat bahwa anggaran responsif gender itu bukanlah program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki. Nah, itu kita ingat. Kemudian anggaran responsif gender itu juga merupakan jembatan untuk kesenjangan status, peran, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki. Kemudian anggaran responsif gender bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk meminta tambahan alokasi anggaran. Kemudian juga anggaran responsif gender tidak berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan saja. Dan juga anggaran responsif gender bukan berarti ada jumlah program dan alokasi dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam setiap kegiatan. Jadi harusnya anggaran yang responsif gender ini sudah mencakup seluruhnya, baik itu laki-laki, perempuan, disabilitas, anak, lansia, semua sudah tercakup di sini. Jadi itulah perlunya, makanya OPD untuk menganggarkan anggaran yang responsif gender. Itu Mas Adi. Jadi sebenarnya mungkin ini perlu sekali dukungan dari OPD masing-masing sebenarnya, dari dinasnya masing-masing untuk melakukan tersebut. Nah, sampai saat ini seperti apa nih, Bu? Sampai saat ini di Kabupaten Kampar. Ya, baik Mas Adi. Sebenarnya seluruh OPD, terutama kepala OPD, itu mereka sudah masuk dalam kelompok kerja. Jadi mereka sudah ada SK di mana seluruh OPD itu, kepala OPD maksud saya, termasuk dalam kelompok kerja atau Pokja yang diketuai oleh kepala Bapeda. Kemudian sekretarisnya dari Dinas DPPKB P3A. Gitu ya. Baik, Bu, kemudian tadi Ibu mengatakan ada promosi anggaran responsif gender. Kenapa ini diperlukan, Ibu? Anggaran responsif tersebut. Ya, baik. Mungkin itu untuk jangan terjadi keadilan dan biar terjadi keadilan dan kesetaraan gender. Jadi tidak ada diskriminasi gender dalam hal pembangunan ini. Karena seluruh pembangunan yang ada di Kabupaten Kampar, seluruh elemen masyarakat berhak untuk menikmatinya. Jadi tidak ada di sini
diskriminasi gender. Ya. Harusnya seluruhnya bisa dinikmati. Ya. Nah, contohnya gini Mas Adi, Ya. misalnya ada pembangunan taman kota. Mhm. Jadi taman kota itu tidak saja dinikmati oleh anak-anak, Ya. tapi seluruhnya bisa. Remaja bisa di situ, Ya. kemudian lansia juga bisa, kemudian bapak-bapak. Nah, jadi seluruhnya. Jadi disinilah diharapkan keadilan gender itu dan kesetaraan gender itu bisa tercapai. Termasuk disabilitas ya. Iya, ada disabilitas, betul. ada sarana Iya. untuk kursi roda, ada sarana lansia. ini. untuk Ya. pegangan yang Iya, untuk lansia, lansia, gitu. ya. Begitu ya. Mudah-mudahan saja ini bisa kita lakukan di setiap ruangan-ruangan umum ya. Iya, betul, Pak. Di setiap Pelayanan publik ya. Pak, ya. Ya, khususnya pelayanan publik. Iya. Baik, Ibu. Mungkin ini mengenai kesetaraan gender juga, Bu. Ada beberapa yang harus saya ingin ketahui untuk mengatasi kesetaraan gender tersebut, Ibu. Seperti apa sebenarnya, Bu? Baik, mungkin cara untuk mengatasi kesetaraan gender itu ada beberapa cara. Antara lain, satu, memberikan kesetaraan atau kesamaan upah atau gaji. Kalau di sini mungkin dalam perusahaan ya, Mas Adi ya, adanya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena kami yang perempuan ini nanti kan ada cuti melahirkan, ya, benar. Kemudian kalau mungkin lagi hamil juga ada sakit, sedangkan laki-laki kan itu tidak ada. Jadi diharapkan di sini juga ada kesetaraan atau kesamaan upah gitu. Kemudian juga yang kedua, caranya mengubah strategi perekrutan untuk meningkatkan keragaman gender. Mungkin di sini dalam penerimaan juga untuk masalah pencari kerja yang mungkin disabilitas juga diikutkan di dalam hal untuk melamar, bisa melamar pekerjaan, tidak aja yang mereka yang hanya laki-laki dan perempuan yang normal saja, tapi seluruhnya bisa juga diharapkan untuk strategi perekrutan ini termasuk disabilitas. Kemudian yang ketiga, adanya mendukung fleksibel kerja. Kemudian yang keempat, menerapkan kebijakan yang tegas terhadap pelecehan di tempat kerja. Kita tahu Mas Adi sekarang pelecehan mungkin sudah banyak di Kabupaten Kampar, Mas Adi, yang selama ini kita mendengarnya di televisi, namun sekarang sudah ada di Kabupaten Kampar. Mungkin nanti Ibu Kabid PA lah yang menjelaskan ini, bagaimana pelecehan terhadap perempuan, baik tempat kerja ataupun di mana di sekolah, di mana kemudian untuk anak juga. Ya, saat ini banyak sekali terjadi di Indonesia, di Kampar sendiri juga sudah banyak terjadi pelecehan dengan anak ya, anak perempuan, kemudian anak sekolah gitu. Jadi ini dibutuhkan apa saja nanti kita akan lanjutkan. Dan tentu semua ini butuh komitmen. Butuh komitmen. Nah, selain dari membutuhkan komitmen dalam melakukan atau mensukseskan program-program ini. Ini apa saja, Bu? Yang jelas komitmen itu sangat dibutuhkan sekali. Kemudian yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan, Bu? Ya. Baik, untuk syarat untuk pengerusaman gender nih ada namanya prasyaratnya, Mas Adi. Ada 7 prasyarat. Yang syarat pertama itu adalah komitmen. Jadi bagaimana pemerintah dengan stakeholder, kemudian OPD, kemudian seluruh masyarakat itu ada komitmennya. Kemudian ada kebijakan. Yang kedua, kebijakan ini bisa saja sudah ada di Kabupaten Kampar tentang peraturan bupati tentang pelaksanaan pengerusaman gender. Sedangkan perdanya sudah hampir selesai, Mas Adi. Mungkin tahun depan 2023 sudah ada perdanya. Kemudian ada kelembagaan, di mana di sini kami ada kelembagaan yang namanya
forum partisipasi publik. Ya. Di mana forum partisipasi publik ini adalah untuk mensejahterakan, yang tujuannya mensejahterakan perempuan dan anak. Ya. Kemudian ada sumber daya manusia dan anggaran. Kalau sumber daya manusia ya itu tadi Bapak, karena kami sumber daya manusia baik dari OPD kami sendiri, kemudian dari tim driver. Di sini juga ada namanya tim driver, Mas Adi. Salah satunya adalah inspektorat, kemudian Bapeda, kemudian dinas PMD, kemudian BPKAD, kemudian kami sendiri, OPD kami sendiri. Nah, di mana sumber daya manusia ini harus berkompeten untuk bagaimana pelaksanaan gendernya. Kemudian ada juga data terpilah, di mana kami dari data terpilah ini bisa mengusulkan program dan kegiatan. Karena kami tahu bahwa perempuan di Kabupaten Kampar belum seluruhnya bisa memenuhi, seperti di lembaga legislatif masih kurang, harusnya 30%, kami baru 7,9% Mas Adi. Jadi jauh sekali dalam pencukupan kota untuk perempuannya. Kemudian dalam jabatan juga perempuan masih sedikit di Kabupaten Kampar yang menduduki jabatan-jabatan yang strategis. Kemudian ada juga alat analisis gendernya, dan yang terakhir peran serta masyarakat sangat dituntut di sini. Ya, nah mungkin saya tertarik mengenai forum partisipasi publik ini, forum partisipasi publik ini itu ya isinya siapa? Pemuda kah atau siapa gitu? Baik, di forum partisipasi publik ini yang terlibat di dalamnya ada LSM, lembaga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maksud saya, kemudian ada organisasi perempuan, kemudian ada dunia usaha, pelaku dunia usaha, kemudian ada universitas, kemudian ada dari media, kemudian ada dari OPD kami sendiri. Oke. Dan mungkin sesekali kita akan undang ini forum partisipasi publik ini untuk menginformasikan kepada masyarakat. Ini sangat perlu sekali karena kita ketahui bahwa yang ujung tombaknya adalah yang sosialisasi dari forum-forum ini gitu, dari di universitasnya ada, kemudian dari organisasi wanitanya ada, dari OPD-nya ada, kemudian dari LSM-nya sendiri ada. Nah ini yang memberikan masukan informasi kepada masyarakat tentang masalah gender ini. Baik, ini mungkin kita akan kontak nanti, mungkin ke depannya kita akan undang kemari untuk dialog, karena ini sangat bagus sekali. Saya tertarik dengan FPP ini, forum partisipasi publik ini. Tertarik, insya Allah dalam mungkin minggu depan atau kita tidak lanjuti semuanya. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, ada beberapa lagi pertanyaan yang kami sampaikan di suasana sore hari ini. Banyak sekali pertanyaan, juga nanti ada tentang perlindungan perempuan dan anak. Ini banyak sekali, wah kasusnya banyak sekali nih, banget sekali gitu. Baik dari pelecehan, apa segala macam, mengenai tindak kekerasan untuk anak. Dan semua ngadu Mas. Ngadu semua ke BPKB 3. Iya, kekerasan bagi untuk wanita, kekerasan anak, gitu, pelecehan apa. Desa ya. Kemudian ke kecamatan, bahwa gender itu bukan merupakan program atau kegiatan, tapi itu adalah merupakan strategi bagaimana keadilan dan kesetaraan gender bisa dicapai. Iya, oke. Terima kasih Ibu. Ibu Kabid, terima kasih. Kita melangkah kali ini lebih lanjut lagi ke Ibu Kabid Perlindungan Anak, Ibu Satiti Rahayu. Selamat sore Ibu Satiti Rahayu. Selamat sore Mas Andi. Saya
sangat mengenal sang ibu ini kayak karena waktu meraih penghargaan saya di Ambon, di Ambon ya, Makassar, di Makassar ya, di Makassar ya. Iya, pengawal kabit ya kan. Kita aja KLA ya, KLA KLA. Kita kawal Bu. Kawal lima humas nih. 5 humas yang ngawal Bu. Iya Bu ya. Sendiri tadi ya. Sendiri. Baik, mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi besok-besok mengenai penghargaan yang kita raih Bu ya. Dan saya yakin mengenai kesalahan penghargaan anugerah Parahita Eka Praya atau apa yang akan kita raih besok, mudah-mudahan saja juga bisa ya Bu ya. Iya, Bisa. Pak. Dan tentu kita sebagai radio Suara Kampar sangat mendukung sekali. Jadi apa saja kegiatan-kegiatan mungkin kita sampaikan ke masyarakat atau sosialisasi apa saja kita akan sampaikan ke masyarakat, insyaallah. Baik, pertanyaan kita akan berdialog sebentar ke Ibu Kabid Perlindungan Anak. Ibu, selamat sore Ibu. Sore Mas Adi. Sebenarnya saya menanya apa yang dimaksud dengan perlindungan anak ini Bu? Iya, perlindungan anak itu banyak macam, tapi apa itu? Yes, ya. Mungkin masyarakat ingin tahu. Ingin tahu ya. Baik Mas Adi. Jadi kalau yang perlindungan anak itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya. Yang maksudnya adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dari haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Inilah perlindungan anak, jadi meliputi berbagai elemen. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu yang dimaksud anak itu di bawah usia 18 tahun dari dalam kandungan sampai kurang 18 tahun. Jadi kalau masih kurang 1 hari masih anak-anak 18 tahun ya. Itu Mas Adi yang dimaksud dengan perlindungan anak. Jadi semua aspek supaya anak ini terhindar dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan lainnya. Karena kan sekarang marak sekali nih Mas Adi kasus-kasus ini, jadi memang butuh perhatian dari kita orang tua supaya anak-anak kita terlindungi. Dan ini diatur oleh undang-undang. Sudah diatur sama undang-undangnya. Namun banyaknya kasus-kasus yang dihadapi gitu. Kita bisa lihat di media, baik di media televisi, kemudian media cetak, kita lihat berbagai kasus pelecehan anak-anak ini sering terjadi gitu. Ini apa sih sebenarnya kekurangannya gitu? Apakah paling kita sudah mensosialisasikan kepada masyarakat, mensosialisasikan kepada berbagai pihak gitu Bu. Betul, cuman pemahaman masih ada gitu ya. Kok masih ada gitu? Kenapa Bu? Baik, ini mungkin kadang kita juga lihat pola hidup, gaya hidup juga ya Mas ya. Sekarang internet, semua dunia dalam genggaman dengan gadget ini sangat-sangat mempengaruhi sekali. Nah, kita sebetulnya butuh perhatian dari orang tua di rumah. Jangan salahkan anak kalau akhirnya dia berbuat salah. Kenapa? Karena dari rumahnya sudah dididik untuk megang HP. Ya benar-benar. Dari hari kecil dia sudah tahu YouTube, dia tahu dia keluar iklan-iklannya seperti apa ya. Kan? Jadi ini kadang memicu keingintahuan kalau pelakunya anak-anak. Sementara dari pelaku orang dewasa mungkin ya karena mereka merasa dia dewasa, dia tahu segalanya, akhirnya anak-anak diintimidasi dan diancam untuk melampiaskan apa yang dia ingin lakukan. Jadi ini Mas, sosialisasi kita sudah sering lakukan dan upaya dari kabupaten kita untuk melindungi anak juga sudah banyak ya Mas ya. Kita dari desa sudah membentuk Satgas Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat. Yang kedepannya kita akan buat namanya jadi ini Mas, Satgas Satuan Tugas Mantap Teman Terbaik Anak dan Perempuan. Nah itu akan ada di desa sampai ya kita ada 250 desa. Saat ini baru 49 yang ada ya. Yang ada, namun Satgas itu pun ya antara ada dan tiada. Karena kesibukan orang tua ya, jadi butuh memang kuncinya cuma mau aja Mas. Saya berharap dengan hari ini kita sampaikan bahwa Satgas Perlindungan Anak itu bukan
gimana ya, bukan tanggung jawab dinas saja, Ya. tapi lebih kepada masyarakat, keluarga terutama yang terdekat dengan anak. Ya. Mungkin ini Mas, Satgas ini juga ada Satgas yang kita sudah bentuk, itu ada pelindungan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Ini juga salah satu cara kita untuk melindungi anak-anak. Karena rumah tangga itu kan dari anak, orang tua, mertua, menantu, kakek, nenek, semua di dalam satu keluarga. Benar. Dan selalunya perempuan nih sama anak yang jadi korban. Ya. Nah ini mungkin Mas untuk perlindungan anak. Jadi tentu setelah kita melakukan pembentukan Satgas, baik itu Satgas perlindungan anak, kemudian penghapusan kekerasan rumah tangga, itu tindak lanjut di lapangan seperti apa? Apakah apa yang dilaksanakan dari Satgas tersebut? Itu satu Mas, karena sudah adanya Satgas, terjadilah peningkatan kasus. Kenapa? Karena mereka kan jadi tahu nih, yang tadinya tabu untuk mengadu, malu, tapi sekarang dia memang butuh keadilan buat dirinya sebagai korban dan juga keadilan untuk yang pelaku. Nah, jadi Satgas ini membantu kita menjangkau kasus yang ada di masyarakat. Jadi kalau dulu nggak tahu tempat ngadu kemana, sekarang sudah ada Satgas. Kalau memang kasusnya bisa masih diredam dengan musyawarah dengan pemuka masyarakat setempat, dengan shock terapi. Nah mungkin tidak akan banyak kasus yang masuk ke prodeo nih Mas ya. Kalau pelakunya langsung dipenjara, karena kalau sudah pelaku ini orang dewasa, otomatis 5 tahun penjara itu tak bisa ditolak. Iya. Jadi tugas Satgas ya sangat. Karena udah ada Satgas ini makanya peningkatan kasus bisa terjadi. Iya, mungkin lagi melakukan pencerahan, sosialisasi ini loh. Kami hadir untuk mereka gitu. Kita bantu kamu, ayo ngelapor ke sana gitu. Jangan disimpan. Ya benar. Kalau dulu kan mungkin yang kayak kasus anak dilecehkan oleh ayah kandung, tidak terbuka. Sekarang Satgas kita ada, mereka melihat, mendengar, mereka jangkau, dan akhirnya melaporkan ke pihak berwenang. Akhirnya terungkap semua yang menjadi beban anak kita yang menjadi korban. Baik, ada beberapa yang benar-benar saya mengenai Satgas ini saya yang seperti ini tertarik banget gitu. Sangat tertarik banget mengenai Satgas atau yang tadi ada forum, ada Satgas. Tentu saya pengen mengetahui tugas-tugas mereka karena mereka inilah ujung-ujung tombaknya gitu. Ujung-ujung tombak dari setiap rangkaian kegiatan atau program yang harus sukses gitu. Nah, siapa saja yang memiliki peran dalam perlindungan anak di DPPKB P3A ini? Oke. Kalau peran itu peran kita semua ya Mas, orang tua. Namun secara kelembagaan kita di Kabupaten Kampar itu di dalam lingkup DPPKB P3A. Perlindungan perempuan dan anak. Di bidang kita perlindungan anak itu ada 3 seksi. Pertama itu tentang perlindungan perempuan dan anak. Kemudian ada pemenuhan hak anak untuk pencegahan. Dan yang satu lagi itu unit pelayanan terpadu UPT PPA, perlindungan perempuan dan anak. Jadi dengan 3 seksi ini memiliki tupoksi masing-masing. Kita juga punya Puspaga yang sudah kita bentuk, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana nanti bisa masyarakat Kampar yang ingin konsultasi dengan kita di Dinas P3A ini secara gratis. Kita punya tenaga ahli di sana, ada psikolog, ada tenaga hukum juga. Ternyata banyak sekali ya tugas-tugas dari DPPKB ini, bener. Kita baru tahu bahwa banyak sekali dan ini tugas-tugas ini kontak langsung kepada masyarakat. Jadi memang butuh pekerja keras kayaknya ibu-ibu ini. Kami butuh sebetulnya kalau boleh jujur ya, butuh sih tenaga kayak yang ASN gitu ya Bu ya, supaya kita bisa menjangkau ke lapangan. Karena kayak bidang saya aja hanya 1 kabit 3 seksi, 3 kepala seksi ini sangat-sangat lemah lah ya Mas. Kalau kami udah turun
kantor kehilangan nih Bu Sekre nih. Orangnya kemana nih? Karena semuanya ke lapangan. Sementara target kita 250 desa. Ini udah tahun keberapa baru terjangkau 49 desa. Dengan jumlah ASN yang ada di DPP KBP 3A hanya 35 orang. Di bidang saya cuma dijangkau yang dikelola 2 kementerian, BKKBN, KBPA, 250 desa, 21 kecamatan. Tapi kita tetap semangat demi anak-anak Kampar. Karena kita mudah-mudahan saja kan kita tahu wanita Kampar kan tangguh-tangguh. Iya. wanita hebat ya Mas. Wanita Kampar itu tangguh-tangguh dan hebat-hebat gitu. Dan mudah-mudahan saja semua bisa berjalan dengan baik dan lancar semuanya ya, sesuai dengan target ya. Target baik itu pelaksanaan kerja, kemaksimalan pekerjaan, kemudian apa yang kita raih itu benar-benar terlaksana dan langsung ke masyarakat gitu. Ya. Saya ini baru tahu nih tugas DPP KB ini. Wah, rupanya ini ya tugasnya. Memang ini masih di bidang saya loh Mas, untuk pelindungan anak. Masih ada lagi bidang pengendalian penduduk Mas, yang berkecimpung dengan anak. Mereka membina keluarga balita, mereka membina tentang remaja, lansia, sampai ke anak stunting menjadi tanggung jawab dinas kita. Nggak cukup sebenarnya pertemuan dengan kali ini. Satu hari ini memang nggak cukup. Nggak cukup. Ini sudah 1,5 jam kayak kita mau ketemu. Jadi saya yakin dengan kekuatan, dengan keteguhan dan komitmen bersama, terutama wanita-wanita tangguh dari DPP kami. saya yakin. Contohnya ini kita sudah meraih kota layak anak, ya itu berkat keseluruhan komitmen wanita tangguh dari DPP KB, khususnya untuk ibu Kabit. Ya, karena gini Bu, perjuangannya berat sekali. Saya pernah cerita dengan ibu Kabit ya, ibu pernah cerita, wah memang perjuangannya begitu berat gitu untuk meraih predikat Madya itu memang berat. Harus berjuang Mas, memang, harus berjuang sekuat tenaga. Memang dari bawah, memang dari bawah. Gitu, memang dari bawah, belum anak sekolah disabilitas yang dirangkul, dididik, diarahkan. Mudah-mudahan ini yang APE ini kita akan bisa meraih, kita akan dukung bersama. Apalagi kalau Mas tahu nanti BKKBN ya Mas, mulai dari calon pengantin. Pengantin sampai jadi pasangan, ibu hamil sampai nanti lansia Mas, itu ada di BKBP 3. Waduh. Ya, tapi kita jangan berputus asa atau kita harus kuat, harus semangat dan punya komitmen optimis, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Doakan kami semua Mas di DPP 3A sehat-sehat, amin. Bisa menjalankan segala amanah dengan baik. Ya, amin. Oke, kembali ke Ibu Kabit, kasus masyarakat apa bisa dilaporkan ke DPP KB atau melalui Satgas tadi? Boleh Mas, melalui Satgas bisa, mau langsung juga bisa. Kita punya namanya UPT BPA, atau datang ke dinas kita juga ada Ibu Kasih dan tim saya nanti akan menerima laporan. Kita akan arahkan kemana mereka bisa mendapatkan pelayanan yang semestinya. Terkadang pasien ya, kalau klien yang datang itu biasanya sudah pernah melapor ke pihak berwenang, pihak berwajib, namun kurang mendapat tanggapan, akhirnya sampai ke kita, ya kita tetap layani dan kita tindak lanjuti, kita bantu mereka untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Karena memang ini kewajiban kita ya, dan kita tidak mempersulit. Mau dia orang Kampar, mau ada yang kalau kasusnya terjadi di Kampar, kita insya Allah kita bantu. Baik, saya juga dengar ada forum anak ini. Nah, ini saya pernah dengar dan saya kreativitas mereka cukup tinggi. Ya, anak-anak forum anak Kampar ini. Saya pernah nonton ketika itu di lapangan Taman Kota ketika itu. Tahun berapa itu? Udah lama banget itu, lama 2019. Iya, kita nggak punya panggung ya, pakai spanduk. Pakai spanduk. Ya, di ini aja. Tapi
semangat mereka itu yang kita Luar biasa ya, luar Mas. biasa banget gitu. Semangat mereka untuk berkreasi, berkreatif gitu, melakukan apa saja yang bersifat positif. Itu makanya saya menanyakan forum anak ini tujuannya siapa sih gitu. Ya, kita memang ada namanya Lembaga Forum Anak dan itu juga diatur dengan Permen PPPA yang terbaru ini nomor 1 tahun 2022. Jadi di sana diatur kelembagaan tentang forum anak. Yang tujuannya mereka sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor itu sebagai contoh bagi anak-anak di sekitarnya untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban mereka, dan pelapor jika mereka menampak dan melihat sesuatu yang merugikan hak anak, mereka bisa melaporkan ke pihak yang berwenang terkait dengan anak. Misalnya ada gizi buruk nih di desa, dia lihat bahwa itu anak kok kayaknya kecil, berat badannya nggak seimbang dengan umur, dia bisa melapor ke ibu kader, ke bu bidan. Ini tugas mereka salah satunya. Ya nggak tugas ya, kalau tugas beban ya, tapi fungsi mereka sebagai forum anak, sebagai pelopor dan pelapor. Gitu toh. Nah ini juga Mas dalam rangka pemenuhan hak anak. Dan kita untuk pemenuhan anak ini ada namanya penghargaan Kabupaten Layak Anak. Kita berusaha supaya Kampar memang meraih step by step ya Mas. Kemarin Pratama dapat 2 kali, Madian 2 kali ya. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa Nindya, dan itu tidak lepas kerjasama semua lini, semua OPD, bukan hanya DPP KB P3A saja. Peran radio sangat besar ini Mas. Menambah nilai. Kenapa? Karena memang kita berharap radio ini bisa membantu menyebarkan apa itu hak anak yang harus dipenuhi oleh semua orang tua. Baik, mudah-mudahan ini kayaknya kami sudah mendapatkan bahan mengenai pemenuhan hak anak. Di sini ada 5 klaster itu Mas. Ya, mungkin akan kami informasikan ke masyarakat ini semuanya untuk informasi mengenai hak anak ini, pemenuhan hak anak. Benar-benar saja. Mungkin besok sudah bisa mengudara. Kita begitu, kita tidak bisa menunda pekerjaan, tapi kita laksanakan dulu. Kapan selesai itu nanti, yang penting kita laksanakan. Kita akan mengenai ini pemenuhan hak anak. Besok mungkin akan mengudara. Kita tidak memikirkan yang lain, kita memikirkan tujuan kita apa sebenarnya. Itu begitu juga nanti dari penghargaan mengenai APE ini, kita nggak usah memikirkan yang lain dulu, yang penting tujuan kita sampai dan masyarakat bisa ini merasakan apa yang kita lakukan. Baik, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tadi telah kita dengarkan beberapa ulasan gambaran dari narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Panjang banget Bu. Iya, panjang. Singkat aja Mas, DP2KB P3A. Wah, DP2KB P3A ya. Ya deh, DP2KB P3A ya deh. Ya, ada Ibu Sekretaris Ibu Awal Aniawati, kemudian Kabid Pemberdayaan Perempuan Ibu Ismulayati, dan Kabid Perlindungan Anak Ibu Setiti Rahayu. Terima kasih atas informasinya. Karena kayaknya kalau pertanyaan sebenarnya banyak lagi nih, masih banyak sekali. Masih banyak pertanyaan. Karena waktu ini kita waktu karena ini ke depan Mas kita bikin lagi jadwal rutin. Insya Allah. Karena sesuai ini moto Suara Kampar, informatif, edukatif dan percaya. Ya, benar. Jadi ke depan harus kita lebih intenskan lagi sehingga tujuan kita untuk mengedukasi masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat bisa dilakukan secara maksimal. Ya, sebenarnya kita ada interaktif kepada apa namanya masyarakat gitu, pendengar, pada tamun karena waktu. Jadi kita kapan janjian lagi gitu biar bisa kita interaktif dengan para kita pendengar, kita mendengarkan curhat mereka. Radio Eropa Suara Kampar selalu siap. Siap ya. Mendukung kesuksesan apa saja itu untuk pembangunan dan masyarakat Kampar. Baik, terima kasih Bu. Tapi sebelum pisah saya punya yel-yel Mas. Apa itu? Buat para orang tua yang mendengarkan, saya ingin mereka semua mengucapkan yel-yel ini. Kalau saya tanya siapa kita,
Jawabannya orang tua hebat. Ya, benar. Ya, karena kita semua memang orang tua hebat. Orang tua Di hebat. tangan kita akan hadir anak-anak hebat. Jadi kita lah yang hebat untuk anak-anak kita. Benar. Orang tua hebat memang. Siapa kita? Orang tua hebat. Orang tua hebat 100% cinta anak. Iya benar. Sesuai dengan Hari Ibu. Ya, hari ibu juga ini temanya ya kan. Ya. Ya, ada ucapan ya Mbak ya. Selamat Hari Ibu buat semua Hari Ibu. ibu-ibu hebat yang Iya. ada di Kabupaten Kampar. Iya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah lelah untuk Tetap anak-anak semangat ya. demi Tetap anak-anak semangat. Kampar. Demi Dengan perempuan. moto perempuan berdaya Indonesia maju. Iya benar. Baik pendengar berada, terima kasih ibu-ibu yang tangguh, yang selalu hebat, kuat bersama Radio Orvelo Suara Kampar. Kita akan tetap menginformasikan. Dan pendengar, sampai di sini jumpa kita di dialog sore hari ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar atau DPPKB P3A. Selamat sore, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.